Begitu juga jodoh. Kalau orang melanggar, kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan sama orang lain, nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Salah satu caranya adalah main belakang. Main belakangnya menggunakan sihir atau dukun segala macam. Nah ini berarti kita nggak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah. Kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung gitu, nama dia hurufnya berapa, terus nama kita kalau nggak nyambung dipaksa-paksain, ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya, gimana caranya. Ini pemaksaan takdir. Pernah nggak sih dulu nulis nama di papan tulis atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah dan nggak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu nggak ada yang berhasil. Ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu nggak ngaruh, nggak termasuk kayak horoskop. Kita, ini zodiak dia apa, dia sionya apa, terus baca setiap hari, setiap minggu. Minggu ini lo mending nggak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara nggak datang misalnya. Atau ada aja, terus dicoba diramal. Minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan, itu langsung dibaca. Wah, ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang, hampir dibaca dalam sholat gitu, saking semangatnya gitu, diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu udah ditulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, udah ditulis, nggak akan ketukar. Kalau ada yang kita kecengin, yang kita senengin, yang kita pengenin, ternyata jadinya sama orang lain, kita tinggal bilang, oh berarti yang ditulis di papan Lauhul Mahfuz bukan dia. Atau, nah ini ada yang lebih menarik lagi, oh sebetulnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu bukan cuma saya buat dia, tapi saya dan kamu gitu. Menikah dulu sama orang lain, terus orangnya meninggal gitu ya. Sebelum malam pertama habis akad meninggal, baru nikah sama kita gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Banyak banget cerita teman-teman saya yang saya kenal tuh cinta lama bersemi kembali, itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Berarti emang takdirnya kayak gitu dari Allah. Sampai ada cerita temen, ini kalau kita ngomongin dengan bahasa sekarang mah pacaran gitu ya, nggak tahu pacarannya udah jauh atau yang pacaran biasa. Diputusin, terus datang orang kedua, jadian 6 bulan kemudian pengen nikah. Pas acara hari pernikahan, orang pertama ini, si cowok pertama ini datang. Itu kan hari yang pesta mudukaku kan, kalau lagu dangdut dulu tuh. Datang dengan wajah yang sedih banget lah, kebayang lah kayak gimana perasaannya pasti. Kayak ketika cinta bertasbih, era cinta gitu kan, hancur-hancurnya tuh pokoknya. Tapi dia kayak pengen nunjukin sejatinya gitu, tetap datang walaupun tercabik-cabik, tergores-gores. Dia datang, terus pas salaman di pelaminan gitu, kebayang kan wajahnya, terus ekspresinya kayak gimana. Terus yang tadinya calon mertua nggak jadi juga ngelihatnya kasihan gitu, sampai ibunya berbisik, maaf ya nak, gitu-gitu. Makin nggak jelas aja pokoknya. Ditambah lagi lagunya waktu itu lagu-lagu akustik yang putus cinta gitu. Tahu aja sih si artisnya, si talentnya, tahu aja, tahu kisah mereka lah ya. Ini didramatisir sedikit kayak sinetron. Tapi ceritanya kayak gitu, dia datang pada sedih gitu, termasuk si yang suaminya tuh pura-pura sedih, padahal dia bahagia banget gitu. Wah, lo lihat nih gue berasa nyalip lo gitu. Udah selesai acara itu, udah nggak ada ketemuan lagi, udah beres aja, masing-masing menjaga perasaan. Nah si cowoknya karena nggak bisa move on, tetap sendiri. Selang setahun, si cowoknya mimpi malam tuh, dalam mimpi dia ngelihat si ceweknya gendong anak, terus diserahin ke si cowok yang ini, yang pertama, suruh digendong sambil ketawa-ketawa gitu.
Dan padahal setahun itu dia udah nggak mikir apa-apa lagi, udah walaupun nggak bisa move on tapi udah nggak punya harapan apa, namanya udah nikah kan, udah halal. Tapi tiba-tiba mimpi. Setelah selesai bangun mimpi, paginya dia dapat berita kalau suami si cewek ini kecelakaan, lagi dirawat di rumah sakit, jawab nama gitu. Selang seminggu kemudian meninggal dunia. Tapi dia pas di rumah sakit nggak datang, cuma dengar kabar doang, nggak datang. Pas meninggal dunia baru dia datang. Ketika udah pasti lah ya, udah fix gitu. Pas udah meninggal dunia baru datang dia. Kalau sakit ntar lagi juga sembuh, banyak yang kecelakaan sembuh gitu. Tapi pas udah meninggal dia datang sampai ikut ke pekuburan. Nah waktu itu si ceweknya kan nggak boleh diganggu kan ya, masih berstatus masa idah. Waktu itu si ceweknya lagi hamil tua, suaminya meninggal lagi tuh. Selang sekitar 3 bulan kemudian ceweknya ngelahirin, berarti masa idahnya udah selesai. Dengan selesainya nifas, udah gitu tiba-tiba calon mertuanya nyuruh orang untuk ketemu sama cowok yang pertama, suruh datang ke rumah silaturahim lagi. Gak lama kemudian terus teranglah keluarga dari ceweknya minta dia kembali lagi. Akhirnya baliklah dia menikah dengan orang yang dia cintai pertama, tapi dengan status udah punya anak 1, persis kayak mimpinya. Jadi ini kayak Allah skenario kan, dan kehidupan manusia itu kan kayak gitu ya. Walaupun gak selalu lewat mimpi, tapi mimpi itu kadang-kadang kan Allah kayak ngasih kayak ngasih bocoran gitu, ngasih kisi-kisi lah ya. Tapi kadang-kadang nggak dikasih kisi-kisi, langsung dikasih kejutan, dan hidup kita kayak gitu. Berarti nggak ada yang ketukar kalau emang Allah udah menulis takdirnya kayak gitu. Tinggal kita ngejalanin aja. Yang penting jangan melanggar hukum Allah. Itu doang sih. Dan nggak perlu juga kita dengki iri sama orang lain. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyawa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Jadi poin pertama, Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita nggak dikasih pasangan di dunia, gak usah khawatir meninggalnya. Jangan sampai kita meninggal, aduh saya bentar lagi kayak mau meninggal nih, saya nggak rela, kenapa belum nikah? Nggak, nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan pasangannya atau dengan bidadari. Itu banyak banget hadis kayak gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas mau milih yang mana aja. Allah akan berikan untuk dia pasangan, dia bebas memilih yang mana aja, nanti Allah yang akan menikahkan dia di hari kiamat. Dan itu hadis sahih tentang bab la taghdab, jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akad nikah, resepsi pernikahan, wedding itu bukan cuma ada di dunia, ada juga di akhirat. Malah wedding di akhirat itu kayaknya lebih seru, karena WO-nya itu udah para malaikat sendiri, bukan manusia. Yang nggak perlu bayar mahal, nggak ada kesalahan teknis, WO-nya langsung para malaikat. Terus penghulunya Allah sendiri, yang jadi wali, penghulu. Khutbah nikahnya mungkin Rasulullah kali ya. Rasulullah menyampaikan. Yang jelas, kalau kita mau mengimajinasikan akhirat, karena akhirat itu jangan hanya diyakini tapi diimajinasikan semampu kita, dan dengan closing, apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan, pasti surga lebih dari itu.
Apapun keburukan neraka yang kita imajinasiin, pasti neraka lebih buruk dari itu. Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin tentang surga, walaupun surga tetap lebih baik daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi kalau di dunia hal yang paling menyenangkan mungkin hari pernikahan itu kita didandanin. Cuman kalau cowok didandanin agak-agak gimana gitu ya. Kan ada yang model pakaian cowok, oke kalau pakaian doang, tapi sampai di make upin, pakai lipstick, cowok juga pakai lipstick, itu agak-agak gimana kalau orang Sunda yang gelah gitu ya. Kok pakai lipstick cowoknya. Nah, nanti di surga pasti lebih dari itu. Lipstiknya warna-warni. Yang jelas ada wedding, ada akad nikah, ada hari bahagia di surga. Dan itu kayak pernikahan termahal sepanjang sejarah manusia. Pernikahan termahal di dunia aja, misalnya yang menikah pangeran Arab mana atau pangeran Inggris atau apa, menikah itu aja udah heboh sedunia kan, apalagi pernikahannya pangeran surga. Jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan. Terus kalau ada yang gak sesuai dengan harapan kita, kok dia jadi sama ini, kok ini sama ini, kok ini begini, kok ini begitu, kembalikan lagi, memang takdirnya Allah tuliskan demikian. Kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu. Hasilnya Allah yang menentukan. Itu yang pertama tentang pasangan. Inggris atau apa, menikah itu aja udah heboh sedunia kan, apalagi pernikahannya pangeran surga. Jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan. Terus kalau ada yang gak sesuai dengan harapan kita, kok dia jadi sama ini, kok ini sama ini, kok ini begini, kok ini begitu, kembalikan lagi, memang takdirnya Allah tuliskan demikian. Kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu.